Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Hantu Jamu Gendong. Nah, film ini adalah film horor Indo yang rilis di tahun 2009 lalu. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada suatu malam terlihat seorang cowok bernama Rio. Nggak seperti cowok lain, di malam minggu Rio justru mengajak pacarnya yang bernama Nadia untuk uji nyali. Mereka mengunjungi tempat angker yang terkenal dengan mitos keberadaan hantu jamu gendong. Dari cerita yang beredar, hantu itu muncul setelah seorang penjual jamu gendong ditemukan mati, dibunuh dan diperkosa. Tepat di lokasi tersebut, Rio percaya jika arwah penjual jamu itu masih gentayangan untuk membalaskan dendam. Dia pun mengajak pacarnya turun dari mobil untuk melakukan ritual yang dipercaya bisa memanggil hantu jamu gendong. Rio berkata jika mereka harus memecahkan sebuah telur ayam dan dituangkan ke dalam gelas. Lalu harus mengetuk gelas kaca berisi telur itu sambil berteriak jamune. Rio pun bergegas melakukan ritual sambil berteriak memanggil si hantu. Sesampainya di rumah angker itu, tiba-tiba hantu jamu gendong benar-benar muncul dan menyerang Rio. Dia dijerat menggunakan selendang jamu dan tubuhnya terangkat ke atap hingga akhirnya Rio pun meninggal. Nadia yang ketakutan bersembunyi di dalam mobil, namun ketika dia akan menyalakan mobil itu, hantu tersebut datang. Di pagi harinya terlihat seorang cowok bernama Kafka. Di pagi itu dia ditelepon temannya yang bernama Sigit, yang mana Sigit ini memberi tawaran pekerjaan sebagai joki skripsi kepada Kafka. Namun karena Kafka ini nggak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan studinya, segera dia menolak pekerjaan itu. Nggak lama datang ibu kos yang menagih uang kos Kafka yang udah nunggak selama 4 bulan. Dia juga mengancam akan mengusir Kafka jika bulan depan gagal membayar. Kafka pergi ke kampusnya untuk menemui Sigit, dan akhirnya dia pun menerima tawaran Sigit sebagai joki skripsi untuk membayar uang kos. Sigit terlihat senang mendengar temannya itu mengambil pekerjaan tersebut, namun Kafka meminta Sigit untuk merahasiakan pekerjaan itu karena akan berakibat fatal pada kelanjutan studinya. Setelah menemui Sigit, Kafka nggak sengaja berpapasan dengan kekasihnya yang bernama Meisa. Meisa terlihat buru-buru dan mengabarkan jika Rio udah meninggal dan kini Nadia masuk rumah sakit jiwa. Meisa menjelaskan jika orang-orang menemukan Rio dan Nadia di sebuah rumah kosong. Sementara itu Nadia terlihat tengah menggambar sosok hantu perempuan di dalam rumah sakit jiwa. Sahabatnya Nadia yang bernama Andin hanya bisa melihat temannya itu dari kejauhan. Saat perawat menyodorkan obat untuk Nadia, tiba-tiba sosok hantu jamu gendong muncul dan masih terus meneror Nadia. Saat akan pulang, Andin justru melihat Nadia yang mati tepat di hadapannya. Hari berikutnya, Andin menceritakan kejadian mengerikan itu kepada Kafka dan Meisa, di mana dia juga memberikan buku harian Nadia sebelum dia meninggal kepada Kafka. Di dalam buku itu banyak sekali tulisan-tulisan Nadia yang berkaitan dengan hal supranatural. Kafka justru tertarik mengangkat kisah Nadia untuk dijadikan bahan skripsi. Malam harinya di warung depan kos, pemilik warung bertanya pada pelanggannya kemana temannya pergi karena lama nggak terlihat nongkrong di warung. Ternyata pria itu mengalami patah tulang setelah kecelakaan, yang mana temannya sempat diteror hantu sebelum mengalami kecelakaan tersebut. Sang penjaga warung yang penasaran pun menanyakan hantu jenis apa yang mampu mencelakakan manusia. Pria itu menjawab jika temannya udah diteror hantu jamu gendong. Mendengar cerita itu, Kafka semakin tertarik karena berkaitan dengan skripsinya. Si pria lanjut bercerita tentang kisah hantu jamu gendong yang gak berhenti meneror warga sebelum dendamnya tuntas. Konon dia dibunuh dan diperkosa oleh komplotan penjahat, di mana semenjak penjual jamu itu mati, preman yang membunuh wanita itu satu persatu mulai diteror sampai meninggal. Saat Kafka kembali ke kosannya untuk membaca isi buku harian milik Nadia, dia melihat sebuah gambar yang dilukis Nadia tepat sebelum dia mati. Kafka pun bergegas menelpon Meisa untuk mengajaknya pergi ke tempat angker di mana Rio dan Nadia ditemukan. Meisa dan Andin pun pergi ke kosan Kafka untuk pergi bersama ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Kafka mengajak Meisa dan juga Andin untuk menyusuri tempat misterius itu.
Yang mana sesampainya di depan rumah ternyata Kafka udah menyiapkan segala kebutuhan untuk ritual. Dia mengaku mengetahui cara itu dari tulisan Nadia di buku hariannya. Kafka pun mengulang ritual yang dilakukan oleh Rio dan saat mereka berjalan ke samping rumah, terdengar suara wanita yang menawarkan jamu. Mereka bertiga pun lari ke mobil, namun hantu itu terus mengikuti mereka. Untungnya mereka bertiga ini masih bisa meloloskan diri, di mana Andin pun pulang ke rumahnya, sementara Meisa memilih untuk menginap di kosan Kafka. Dia tampak kesal dan masih ketakutan setelah melihat penampakan itu, di mana Kafka menenangkan Meisa bahwa nggak akan ada hal buruk yang bakal menimpa mereka. Namun sepertinya hantu jamu gendong itu nggak mau melepaskan mereka begitu aja. Saat Meisa mengambil jamuran di teras kos, dia melihat ada sosok penjual jamu gendong tepat di bawah balkon. Nggak mau berpikir aneh-aneh, Meisa kembali ke dalam kamar dan membersihkan diri. Sedangkan Kafka yang sendirian di kamar mulai mendapatkan teror dari hantu jamu gendong. Dia mendengar suara perempuan yang berbisik menawarkan jamu, di mana dia pun keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan. Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh Meisa. Keesokan harinya Andin yang lagi mandi mulai diteror hantu jamu gendong. Sesampainya di kampus, Andin yang menghabiskan waktu di perpustakaan merasa aneh karena tempat yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Seketika itu Andin mulai mendengar suara tukang jamu dan sosok hantu pun mulai muncul. Hantu jamu gendong mulai menghampiri Andin hingga membuatnya lari kalang kabut untuk menghindari hantu itu. Namun si hantu malah menghadang Andin tepat di luar jendela perpustakaan. Bahkan sosok itu rela ngesot untuk membuat Andin ketakutan sampai gila. Andin terus menghindar dari teror setan itu hingga akhirnya dia bertemu dengan Sigit. Andin yang masih terlihat sangat ketakutan mengatakan jika dia diteror hantu perempuan. Tapi bukannya kasihan, Sigit ini malah bercanda dan berkata jika dia siap menggenjot hantu wanita itu. Sementara di sisi lain, Kafka mendapatkan telepon dari Meisa dan memintanya untuk segera bertemu di dalam kampus. Meisa mencoba menenangkan Andin yang masih ketakutan dengan teror hantu jamu gendong. Bahkan Andin gak berani pulang ke rumahnya karena dia selalu merasa diikuti oleh hantu tersebut. Pada akhirnya Meisa pun berjanji akan menemani Andin di rumah sampai temennya itu nggak ketakutan lagi. Sementara Kafka yang baru aja sampai di kosannya kembali diteror oleh hantu. Dia dapat merasakan kehadiran sosok hantu jamu gendong tepat di sampingnya. Meski demikian, sosok itu langsung menghilang begitu Kafka menoleh ke arahnya. Kafka kembali membaca buku harian Nadia, namun dia kembali merasakan ada sesuatu yang aneh. Saat Kafka berdiri, dia bisa merasakan bahwa ada rambut panjang yang mengerayangi lehernya. Gak lama berselang Sigit datang untuk memantau hasil kerja Kafka, di mana Sigit secara nggak sengaja membaca buku harian Nadia. Namun Sigit ini justru berkata jika jamu gendong identik dengan penjualnya yang seksi-seksi. Dia kembali berkata jika dia bisa bertemu hantu itu, maka dia akan langsung menggenjot hantu tersebut. Sigit bergegas pergi setelah mendapatkan telepon dari temannya, di mana saat keluar Sigit melihat ada penjual jamu gendong di ujung lorong. Namun bukannya mengenjot, Sigit ini justru lari terbirit-birit karena ketakutan. Dia pun kabur ke rumah temannya yang bernama Tono, di mana sesampainya di sana Sigit pun menceritakan apa yang baru aja dia alami. Dia menjelaskan wujud penampakan yang baru dilihatnya mirip banget sama penjual jamu gendong. Tono tiba-tiba teringat dengan kejadian masa lalu saat dia bersama preman lain memperkosa wanita penjual jamu gendong sampai mati. Tapi Tono pura-pura nggak tahu dan berkata jika hantu itu nggak ada. Sigit yang masih ketakutan berkata jika dia akan menginap di rumah Tono hari itu dan Tono mengizinkannya. Tiba-tiba sosok hantu jamu gendong itu muncul setelah mengikuti Sigit sampai ke rumah Tono. Sedangkan di sisi lain, Tono yang menyalakan TV di dalam kamar mulai merasa nggak tenang. Tono pun terus menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan nggak ada sosok mengerikan yang menghantuinya. Sedangkan di tempat lain, Sigit yang udah tertidur terbangun oleh sosok wanita cantik yang duduk di ranjang. Dia pun bermaksud berkimpoi dengan wanita itu, namun si wanita langsung berubah menjadi sosok hantu.
Teriakan Sigit membuat Tono terbangun dan saat diperiksa ternyata Sigit ini udah kabur tanpa mengenakan pakaiannya. Tono yang mencari keberadaan Sigit mulai diteror oleh hantu itu, di mana Tono berlari menuju ke dalam kamarnya, namun ternyata hantu jamu gendong udah duduk tepat di samping Tono. Dalam kondisi Tono yang sangat ketakutan itu, kipas angin di kamarnya tiba-tiba menyala. Kipas yang berputar kencang itu melayang tepat mengenai leher Tono hingga dia meninggal. Di saat sekarat, dia teringat kembali kejahatan yang ia lakukan kepada penjual jamu gendong. Ternyata Tono bersama dua orang lainnya adalah pelaku pembunuhan sadis yang menyebabkan kemunculan sosok hantu tersebut. Sedangkan Sigit yang kabur dari rumah Tono tanpa mengenakan pakaian gak langsung pulang ke rumah tapi langsung pergi ke kampus. Sedangkan di sisi lain, Kafka yang absen dari kampus melakukan investigasi di rumah angker tempat hantu jamu gendong muncul. Dia pun bertemu dengan warga sekitar dan menanyakan asal-usul hantu tersebut. Pria itu pun menceritakan bahwa semasa hidupnya, hantu itu adalah penjual jamu bernama Sri Sumiati. Dia datang dari kota Solo untuk menjajakan jamu di sekitaran Jakarta. Dari kabar yang beredar diketahui bahwa Sri Sumiati ini telah meninggal akibat dibunuh. Di tengah rintik hujan, Kafka mulai melihat sekelebat bayangan hantu itu lagi. Dia berjalan di samping rumah angker itu dan ternyata sosok hantu itu muncul lagi tepat di hadapannya. Kafka pun berjalan menuju ke lokasi penampakan itu yang ternyata tempat itu banyak sekali ditemukan botol bekas jamu. Sedangkan di sore harinya Kafka sampai di sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah itu. Seorang wanita bernama Lastri membuka pintu dan mempersilahkan Kafka masuk ke dalam. Setelah mengetahui maksud dan tujuan Kafka, Lastri pun menceritakan siapa Sri sebenarnya. Dia adalah wanita baik-baik yang datang dari desa sepeninggal suaminya untuk mengadu nasib Sri membawa anaknya ke Jakarta dan mulai bekerja dengan Lastri sebagai penjual jamu. Di hari Sri menghilang, Lastri ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah lama nggak mendapatkan kabar dari Sri, Lastri terpaksa memulangkan anak Sri ini ke desanya di Solo. Setelah itu Lastri berpesan kepada Kafka untuk mencari jasad Sri sampai ketemu jika emang dia udah meninggal. Lastri berharap agar anak Sri bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang tanpa menantikan kepulangan sang ibu. Kafka lalu berjanji akan mengusahakan sebaik-baiknya dan dia meminta izin untuk memeriksa kamar Sri agar bisa mencari petunjuk selanjutnya. Setelah masuk ke dalam kamar itu, Kafka berbaring di atas ranjang hingga dia tertidur. Dalam mimpinya, Kafka melihat Sri digoda oleh komplotan preman. Malam itu Sri diperlakukan gak senonoh dan disiksa oleh 3 orang pria. Meski mencoba melawan, pada akhirnya Sri pun tewas di malam itu. Komplotan preman itu membawa mayat Sri ke samping rumah kosong dan menguburnya. Saat Kafka terbangun, dia bergegas keluar dari rumah itu dan gak sengaja menabrak seorang warga. Ternyata rumah itu adalah milik Lastri, pebisnis jamu gendong yang udah bangkrut. Setahu saya, sudah 3 bulan rumah ini sengaja dikosongkan, Dek. Pria itu menjelaskan jika rumah tersebut udah lama kosong dan gak lagi ada yang menghuni. Mendengar cerita itu, Kafka pun cepat-cepat pergi, dan sesampainya di tempat kos, Kafka yang baru aja membuka pintu kamarnya kembali merasakan kehadiran hantu jamu gendong. Sambil ketakutan, Kafka masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, namun saat dia tertidur di atas meja, tiba-tiba seketika itu bayangan hitam melintas dari luar jendela, di mana Kafka berdiri untuk memeriksa bayangan itu yang ternyata itu cuma mimpi. Dia kembali terbangun dari tidurnya dan gak sengaja menumpahkan mie yang dia buat sebelum tidur. Anehnya di atas mie itu terdapat cangkang telur, padahal Kafka ini membuat mie tanpa telur. Kafka melangkah mengikuti cangkang itu dan mendapati cangkang telur yang masih baru. Saat dia mencuci tangannya, dia melihat bayangan hantu jamu gendong, di mana saat Kafka menoleh ke belakang, sosok hantu itu udah pergi. Segera Kafka mengikuti kemana arah hantu itu, namun dia gagal menemukannya. Justru bayangan hantu itu kembali lewat di belakangnya, dan segera Kafka bergegas membersihkan tangannya, namun tiba-tiba Kafka berteriak ketakutan dan bergegas kembali ke kasurnya. Saat dia mulai memejamkan mata, sepasang kaki bergoyang menggelantung, di mana saat dia terbangun, dia dikejutkan dengan sosok hantu jamu gendong yang udah berdiri di hadapannya. Dia pun bergegas pergi keluar dari kamar, namun ternyata hantu itu kembali muncul dari luar kamar. Dia mengurungkan niat untuk pergi dan menangis sendirian di balik pintu.
yang mana tiba-tiba tangan hantu itu menggerayangi pundaknya dan membuat Kafka berlari keluar. Di lorong, Kafka kembali diteror oleh hantu jamu gendong yang berjalan ngesot ke arahnya. Sontak Kafka yang ketakutan kembali berlari menjauh dari tempat itu, yang mana di waktu yang sama Meisa juga terkena teror hantu. Lonceng yang berada di kamarnya berdering cukup kencang, dan bayangan hantu jamu gendong kini terlihat melintas di luar jendela. Suara wanita yang menawarkan jamu terdengar, dan meski sangat ketakutan, Meisa ini memberanikan diri untuk mendatangi sosok tersebut. Saat dia hendak membuka tirai, tangan hantu itu menepuk pundak Meisa. Ia pun langsung loncat ke ranjang, namun ternyata hantu itu ada di sampingnya. Bersamaan dengan itu Kafka datang, di mana mereka yang udah nggak tahan lagi dengan teror hantu itu berniat untuk mengakhiri semua ini. Kafka lalu menelpon Sigit dan mengajaknya pergi ke rumah angker itu. Sigit yang ketakutan sendirian di rumah, gak ada pilihan lain dan ikut bersama Kafka. Pada akhirnya mereka berempat sampai juga di rumah angker tersebut, yang mana mereka pun bertekad untuk mencari mayat Sri dan menguburkannya dengan layak. Kafka dan Meisa turun dari mobil untuk mencari, sementara Sigit dan Andin menunggu di dalam mobil. Kafka dan Meisa berjalan menyusuri komplek perumahan bisnis jamu gendong sampai ke dalam rumah angker. Saat Meisa lengah, tiba-tiba hantu itu menarik kaki Kafka dan membawanya pergi. Sementara itu di dalam mobil Andin meninggalkan Sigit sendirian karena dia kebelet pipis. Gak lama berselang Andin kembali masuk ke dalam mobil, di mana Sigit keheranan mengapa Andin ini pipis cepet banget. Ternyata Andin masih berada di luar dan yang dilihat Sigit ini adalah hantu. Karena ketakutan, Andin dan Sigit lari keluar untuk menyusul Meisa dan juga Kafka. Yang mana Kafka sendiri sedang diseret oleh hantu itu dan diangkat ke langit-langit. Saat Meisa mencari kekasihnya, Sigit dan Andin sembunyi di sela-sela sempit bangunan itu. Seketika mereka mulai mencium bau busuk yang ternyata hantu itu udah ikutan jongkok di belakang mereka. Enak aja. Kafka terjatuh di sebuah tempat di mana ada botol jamu di sana, sementara Meisa kini diteror oleh hantu jamu gendong. Kafka menggali tanah itu sendirian dan menemukan tengkorak Sri Sumiati. Dari kejauhan hantu jamu gendong kembali muncul dan tersenyum melihat ke arah Kafka. Keesokan harinya Andin kembali membawa sahabatnya ke rumah sakit jiwa, yang mana kali ini Andin ditemani Kafka dan juga Sigit. Karena pasien gangguan jiwa itu adalah Meisa, dan film ini pun berakhir. Oke guys, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.